Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat siang. Ya, Pak. Uh, saya mau menyapa Argiansah. Kamu Argiansah. Haikal Akbar. Mana Halo, Haikal? Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Sipa Meihana. Ya, Pak. Ada Pak. Putri. Berapa? FTL apa? Belum saya lihat aja, Pak. Ya. Ada Pak Firdaus. Apa kabar? Ya, Pak. Kenalan ya. Terus ada siapa nih di bawahnya? Apa namanya? Bisma Maulana. Mana kita? Muhammad Fadil. Arini Handayani. Ada Pak. Ya. Muhammad Fajri. Pak. Ya. Paling bungas tuh, Pak. Paling bungas. Next apa ini namanya? Ini nama beneran atau nama samaran nih? Trik. Nama sama kan, Pak. Next. Rex Gaming. Pueng. Ya. Aduh, nama alay banget, Pak. Nama beneran ya. Bisma Maulana. Ada, Pak. Ya. Next game ini. Ya. Mau pagi. Nah, itu hadir. Hadir, Pak. Hadir. Keberai gitu. Gimana Pak? Anda. Halo. Sipa Maihana sudah tadi ya. Belum Ya, yang Pak. Belum lalu. Edos. Ahmad Edos Hadir Pak. hadir ya. Hadir. Ahmad Nasar. Kameranya mana? Kira-kira bisa ya. Jadi kita mulai ya belajar di rekayasa perangkat lunak ini ya. Ya, Pak. Ada karir-karir yang kalian nanti mau dijadikan dari SMK itu kan, selain di kuliah ya. Di kuliah itu kalian sudah punya dasar, punya dasar sudah. Kenapa? Sudah diajarin ilmu komputer, coding dan sebagainya ya. Atur jaringan. Jadi dalam itu ada 5 karir yang sekarang sangat populer ya. Sebagai ahli IT ya, ada cyber security ya. Tahu cyber security? Ada tahu cyber security? Keamanan cyber security ya. Keamanan Tahu dikit, Pak. keamanan komputer ya, keamanan jaringan Ya. internet. Jadi Iya, Pak. seperti perbankan, kalian misalnya buka bank kan bisa handphone di dalam, atau pernah belanja di Tokopedia atau Shopee. Pak. Nah, Siswa tuh. itu supaya jangan dibobol para hacker, biasanya ada namanya cyber Security. ya. Nggih. Itu ahlinya ada orang. Kayak hacker tuh, Pak. Ya, jadi ada yang ahlinya orang menjaga keamanan cybernya ya. Kemudian ada ahli apa lagi? Bagian coding, membuat coding ya, membuat programnya. Satu ada lagi ahli apa? Database. Itu karir-karir yang terpisah semua ya. Jadi ada keamanannya, ada ahli codingnya, programmernya, ada ahli database-nya. Terus ada apa lagi, ada desain web atau web desain khusus mendesain antar muka, bisa dilihat orang bagus, bisa dibaca orang kelihatan ya, itu namanya Desain web. Nah, atau user interface ya, penggunaan pemakainya ya, seperti itu. Jadi banyak sekali populer udah ya, zamannya internet, toko pun online ya sekarang ya, toko online. Terus dengan adanya Android sekarang, makanya kalian akan dipermudah sekali ya. Kemudian kita juga ngajar kelas 12 itu
web dan perangkat bergerak. Itu namanya arahnya ke Android ya, pakai Java dan XML. Oke. Kembali ke sini ya. Tipe data ya. Tipe data itu ada 3 ya. Itu adalah suatu tempat yang dimaksud variabel. Pertama adalah variabel ya. Variabel adalah suatu tempat untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. Itu variabel ya. Sedangkan konstanta adalah suatu tempat untuk menampung data yang nilainya selalu tetap dan tidak pernah berubah. Itu ya. Variabel digunakan sebagai tempat menyimpan data, sementara disimpan dalam variabel akan hilang setelah program selesai dieksekusi. Ya, untuk menyimpan data yang terbaik kita menyimpan data di database atau hard disk ya. Itu ya. Simpan data di situ ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, perhatikan contoh di situ bisa dilihat ya. Di mana luas lingkaran adalah rumusnya V R kuadrat. V itu adalah V-nya itu adalah konstan atau nilai tetap yang tidak berubah, di mana 3.14 atau 22/7. 3,14 atau 22/7 itu adalah konstan ya, nilai tidak berubah. Jadi itu namanya nilai konstanta. Jadi pengertian konstanta tadi adalah dia sifatnya bernilai tetap ya, seperti ini ya. Sedangkan R dia bisa berubah ya, nilainya kita bisa masukkan angka berapa saja yang disebut variabel ya. Jadi bedanya antara konstanta dengan variabel tadi yaitu kalau konstanta dia nilainya tetap tidak bisa dirubah ya. Sedangkan variabel nilainya bisa berubah ya. Di dalam pemrograman komputer nanti akan kalian bisa menyaksikan ya apa itu variabel dan apa konstanta ya. Bisa paham ini contohnya ya. Lanjut. Tuh kita lewatin aja kan ada video ya. Nah, sekarang tipe data. Kita masuk ke tipe data ya. Mengenai tipe data, kemarin sudah belajar ya tipe data. Yaitu tipe data yang pertama adalah boolean. Yaitu tipe data yang bersifat logik. Hanya mengenal dua buah nilai yaitu benar dan salah ya, benar dan salah. Itu namanya boolean ya, benar atau salah. Lalu kita lihat sini ya. Oke. Tipe data boolean itu benar atau salah adalah seperti ini ya. Apakah kalian di SMP pasti sudah belajar nilai benar atau salah ya? Atau bilangan logika ya. Contoh seperti ini. A sama dengan 4. Di sini ada B sama dengan 12. Perhatikan ya. Ada yang baru masuk. Perhatikan ya. Di mana ini bernilai benar atau salah kita belum tahu ya. Menilai benar atau salah kita belum tahu. Ada nilai A sama dengan 4 dan B bernilai 12. Ini adalah variabel ya. Variabel A bernilai 4 dan variabel B bernilai 12. Di SMP waktu matematika pasti kalian tahu ya. Variabel, apa itu konstanta ya, masih ingat ya.
Sekarang itu jika kita masukkan di sini ada enggak ya? Ada ya. Bapak masukkan ini. Apakah A lebih besar daripada B? Tentu bernilai salah, false ya. Berarti nilai ini adalah F ya. Sorry. Itu A lebih besar daripada B. Adalah bernilai salah ya. Bernilai salah. Ini namanya ada dua kemungkinan di dalam bilangan boolean tadi, benar dan salah. Di mana variabel A bernilai 4 dan variabel B adalah 12. Jika variabel A, apakah variabel A lebih besar daripada variabel B? Tentu ini salah. Tetapi jika ini dibalik ya, ini dibalik, kita balik begini. Apakah variabel A lebih kecil daripada variabel B? Tentu nilai di sini adalah benar ya. Itu ya. Dalam pemrograman komputer ini akan bisa menjadi sebuah pilihan nanti ya, atau logika ya. Kemudian jika ini kita kasih begini ya, maka apakah variabel A 4 sama dengan variabel B 12? Tentu nilainya adalah false atau salah ya. Nah, itu salah ya berarti ya. False, salah ya. Kalau true, kalau yang ini tadi bernilai true ya, atau T kalau bahasa Inggrisnya ya. True, artinya benar ya. Benar dan salah. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau bertanya silahkan dibuka mic-nya. Paham ya? Jadi Paham, Pak. dalam operasi Tanya, Pak. apa namanya, tipe data boolean tadi ya, dia bernilai benar dan salah. Jadi dua variabel ini dibandingkan ya melalui sebuah operator ya, namanya operator aritmatik ya. Nanti kita belajar operator ya. Itu tipe data boolean ya. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini ya, tipe data tadi. Ya, kemudian integer. Integer adalah data nilai bilangan bulat dalam bentuk desimal, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi bilangan bulat ya. Jangan kalian nanti salah mengidentifikasi tipe data ya dalam pemrograman. Nanti akan error ya. Nanti kita buktikan ya di Pascal. Kalau kalian salah menaruh tipe datanya, programnya akan error ya. Di pertemuan selanjutnya ya. Kita kembali ke sini sambil dicatat ya. Ke sini ya. Integer ya. Sekarang tipe datanya adalah integer ya. Tadi boolean ya. Sambil dicatat ya. Ya, Pak. Ini tipe data integer ya. Tipe data integer ini Bapak hapus. Hapus ya dulu ya. Nah, lihat di situ. Integer.
A sama dengan 4 ya, A sama dengan 3 aja, 3 ya. Integer sama dengan 3 ya. Jadi integer tadi adalah tipe data bilangan bulat ya. Tipe data bilangan bulat. Jadi integer itu ya, integer itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, boleh minus 2, minus 1, minus 1, kemudian 0, kemudian minus minus 1 ya, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya sampai seterusnya ya, 1000 dan seterusnya. Itu. Nah, ini integer ya, karena bilangan bulat ya. Bisa lihat ya. Tidak pecahan dia ya. Lihat. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga boleh minus. Di sini juga boleh ya. Minus. Segitu ya. Yang penting tuh bilangan bulat ya. Tidak berpecah. Karena pecahan nanti ada tipe datanya lagi ya. Itu namanya tipe data ya. Integer. Jangan salah memahami tipe data boolean, tipe data integer. Yang penting dicatat, kalian perlu dicatat. Yang sering dipakai adalah integer nanti ya. Kemudian karakter, kemudian tipe data apa namanya? Tipe data ya, string ya. Integer, karakter, string, boolean ya. Itu harus dihafal. Bukan dihafal tapi dipahami ya. Ini namanya tipe data integer ya. Jika integer variabel A bernilai 3, integer variabel A bernilai 3, berarti dia adalah dalam memori komputer ya, ada 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan nilai ya. Seperti ini ya. Contoh aja ya. Nah, jadi memori komputer akan bernilai ini 1 ya. Ini 1. Ini 2. Dan ini 3 ya. Sorry. Ya. Oke. Ya. Jadi di dalam memori komputer dia disimpan dalam variabel. Variabel, tahu variabel tadi ya? Variabel adalah sifatnya memori komputer yang bersifat penyimpanan sementara dan nilainya bersifat berubah ya. Jadi variabel Bisa buka. ada pertanyaan? Kita masih ada 35 menit loh ya. Tuh, bersabar ya. Jadi variabel adalah ingat ya, sambil dicatat atau diingat-ingat. Variabel adalah yaitu penyimpanan komputer bersifat sementara yang dimana nilainya dapat berubah-ubah. Jadi bisa kita rubah-rubah nilainya ya. Misalnya variabel A ya. A itu bisa kita rubah, bisa jadi 10, bisa jadi 2, bisa jadi berapa aja. Sedangkan konstanta, masih ingat konstanta? Konstanta adalah sebuah tempat penyimpanan sementara di mana nilainya tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Itu konstanta ya, seperti V tadi 3.3,14. Itu nggak bisa dirubah ya, itu konstanta. Nah, ini di dalam memori komputer dia akan menempati 3 memori ya, 1, 2, 3. Jadi ini dia variabel variabel integer, tipe data integer tadi terdiri dari variabel A ya, di mana ada 3, di mana nilai A-nya ada 3, 1, 2, 3. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah ya, jadi sampai di situ. Paham. Sampai situ ya. Oke, kita lanjut ke tipe data selanjutnya adalah string ya.
Karakter dulu ya, karakter dulu. Karakter. Karakter ya. Tipe data karakter ya. Ini Bapak hapus sambil kalian catat-catat ya. Hapus, hapus. Oke. Itu adalah kita kembali ke sini. Kembali ke sini ya. Ini nih. Karakter ini ya. Karakter adalah ditulis dengan menggunakan tanda petik. Misalnya tanda petik ini, misalnya ini, dan sebagainya. Lihat di gambar di layar itu ya. TP data karakter. Ya. Karakter itu bertanda khusus ya. Misalnya A, dan sebagainya. Seperti ini ya. Jadi data karakter ditulis dengan menggunakan tanda petik. Misalnya A besar, tanda petik. Buka dan tutup ya. A kurawal, tuh ya Z, sebagainya. Itu ya. Penjelasan seperti ini. Jadi karakter ya, karakter itu lihat di sini ya. Tipe data karakter dia adalah mewakili karakter-karakter yang ada di komputer ya, seperti huruf, karakter-karakter khusus, tadi seperti tanda petik, tanda panah, apa semua ya. Itu namanya karakter ya. Jadi dia misalnya ini karakternya adalah di dalam bintang itu kita taruh karakter C ya. Yang baru masuk, tar dulu ya. Terima. Ya di situ ya. Karakter karakter C itu nah, itu penulisan dari tipe data karakter ya. Tipe data karakter. Jadi misalnya nanti di dalam sebuah program, misalnya begini. Misalnya seperti ini ya. Kalian ketemu program nanti ya, uses CRT ya. Kemudian variabel apa? Integer karakter. Variabel char katanya. Berarti di sini karakternya apa? Misalnya karakternya adalah B ya. Terus apalagi CLR SCR ya, begin ya, begin ya, itu ya. Baru print masukkan nilai sama dengan tik 2 adalah A ya. Nah ini seperti ini ya, salah nih, harus ada ya, seperti itu ya. Berarti kita dalam program ini usage CRT itu menggunakan layar ya, screen ya. Variabel char itu karakter adalah B. Masukkan sorry ini bukan B tapi B ya. Salah. Begin mulai. Kemudian print masukkan nilai B. Berarti kita masukkan nilai B berupa karakter B ya. Berarti itu ya. Contoh dari penggunaan karakter tadi ya. Nah, di mana ini variabel ini adalah C, sedangkan ini B ya. Jadi
namanya karakter itu seperti itu ya. Dia masukkan. Jadi karakter itu ya bukan hanya seperti ini ya. Karakter itu bisa juga ini ya, tanda petik ya. Bisa juga ini ya. Bisa juga ini ya. Nah, hati-hati. Ini adalah karakter-karakter yang ada yang bisa kita pakai, tipe data karakter nanti yang bisa kita pakai. Bisa juga ini ya, namanya karakter ya. Bisa juga 8 gitu ya. Bisa juga apa lagi? J ya. Yang penting kita harus tanda petik ini ya. Berarti itu satu karakter ya. Kalau begini, misalnya ya, ini Bapak taruh di sini. Bapak taruh ini misalnya ya. Gigi. Nah, ini berapa? Itu adalah 2 karakter ya. Bukan 1 karakter lagi, tapi 2 karakter. Karena ada 2 grup yang masuk di situ ya. Berarti itu 2 karakter namanya ya. Paham sampai sini? Ini karakter ya, tipe data karakter ya. Paham, Pak, paham. Lanjut ya. Oke. Paham, siap, Pak. Ya, paham sih kita sedikit. Kalau belum paham tanya ya. Oke. Siap, Pak. Betakun non aku Sedikit lah. paham, sedikit kada, Pak. Haikal paham ya, Bay. Haikal paham, Jer. Haikal belum paham. Selanjutnya apa? Tipe data string ya. Ulun kada paham sama sekali, Bay. Depan sekali. Atau anak pintar. Selanjutnya yang nomor 5. Lihat, nomor 5 kelihatan. Yang ini ya, lihat di gerak-gerakan ini ya. Itu string. Bacakan salah satu string apa string? Bacakan dong. Siapa sini yang bisa baca? Siapa namanya ya? Data string adalah untaian karakter. Nah, iya betul. Data string adalah uraian karakter-karakter dengan panjang tertentu. Terus Yang terletak di antara tanda petik tunggal nilai data. String akan menempati memori sebesar banyaknya karakter. Stringnya ditambah dengan 1 bit. Contoh dari data string adalah seperti teknik informatika ya, atau 9876151. 76151 dan sebagainya. Oke, kita Bapak jelasin ya. Iya. Nah, ini Ya, Pak. Oke. string biar kita paham. Nah, ini string ya. Ini ya. Tipe data string. Seumpama ini adalah komputer ya. Ini adalah memori komputer ya. Muhanya mana? Ada muhanya. Ini memori. Ini tuh Oke. Lihat ya. Muhanya mana? Komputer. String seperti ini ya. String A ya sama dengan tadi teknik informatika ya. Gila kada. Gila kada. Mati imik. Ya, informatika ya, informatika. Tuh. String ya. Belum
Tin? Ada Iya, dua siapa tuh? Nah, ini ya, perhatikan, jangan ribut. Lihat, perhatikan di layar. Berisi kalimat informatika. String A berisi kalimat informatika, di mana A itu adalah variabel yang menyimpan data informatika, ya. Ini ditempatkan ke dalam memori komputer, ya. Nah, di sini ya. Sambil dicatat ya. Jadi ya Pak. string kata tipe data string, misalnya variabel A mengandung informatika. Informatika itu adalah string, ya. Itu kembali ke teori. Ya, teorinya. Data string adalah untayan karakter dengan panjang tertentu yang terletak di antara titik tunggal. Nilai akan menempati memori sebesar banyak karakter yang ditempatinya, ya, nilai. Di tempatinya, ya, yang menggunakan string yang ditambahkan. Kita kembali ke sini ya. Jadi teorinya apa tuh? Nah, ini ya. String adalah Untayan karakter-karakter dengan panjang tertentu. Jadi nilai string dari nilai data string akan menempati memori sebesar sebanyak string yang ditambahkan, ya. Jadi dia akan menempati memori komputer ini sebanyak ini ya, informatika ini, ya. Nah, inilah yang namanya satu bit, ya. Nah, ini pindah. Nah, itu ya. Memori komputer sebanyak, jadi kata informatika ini akan disimpan di dalam memori komputer sementara, ya. Nah, sebetulnya ini ya. Nah, Bapak tambahkan di sini edit text, ya. I biar lebih besar. Nah, ini namanya bit, ya. Bisa dilihat, ini namanya, lihat tuh ya, itu namanya satu bit, ya, menempati memori komputer satu bit di dalam memori komputer, ya. Jadi informatika itu kita akan tulis ini, ya, kopikan aja. Nah, ini ya. Apa namanya? Ini ya. Ganti dengan N, ya. Kemudian ini ganti dengan F, ya. Ganti dengan O, ya. Terlalu jujur. O, ya. Diganti dengan R, ya. Ganti dengan ya, masih kurang ya. Ada 1, 2, 3, 5 lagi, ya.
Oke. Forma diganti A ya. Nulis jembatan Ancol. Di ya. Ini ya. Perhatikan ke layar. Nah, satu karakter, ini namanya karakter ya. I itu adalah karakter. Kita tipe data karakter udah belajar tadi ya. Satu karakter itu satu huruf ya. Satu karakter satu huruf itu pasti satu bit memori di komputer ya. Bit satu ini satu bit ya. Jadi informatika lagi satu ya, kurang satu i-nya ya, harus nambahkan. Oke, sorry. Ya, itu ya. Jadi informatika itu memakai beberapa bit memori komputer yang ditempati ya. Nilai data string akan menempati memori sebagai banyaknya karakter string yang ditambahkan. Jadi sebanyak apa ditulis itu dia akan tempati memori bit-bit komputer, bit-bit memori komputer sebanyak ini yang dipakai ya. Jadi kalau kalian nukar memori di di handphone, misalnya aku beli memori handphone kalian, misalnya aku beli memori 4 giga ya. Berarti 4 giga itu sebanyak berapa juta dari kotak-kotak ini ya. Nah, karena satu bit itu satu karakter, 1 kilobit berarti 1000 kotak ini ya, 1000 ini 1 kilo ya. Habis kilo apa? Habis kilo biasanya mega ya, 1 juta megabit. Habis itu habis MB yaitu giga gigabyte ya, 1 GB itu 1.000.000 MB 1000 MB ya, 1000 MB Ya, Pak. dan seterusnya ya. Jadi maksudnya komputer itu kalau kalian paham, kalau kalian mengetikkan misalnya informatika di komputer seperti ini ya, kita sudah menempatkan di memori komputer sementara yaitu variabel komputer ya. Misalnya kita menaruhkan variabel A adalah informatika ya, maka di memori komputer sementara belum disimpan di memori yang hard disk, disimpan di hard disk atau di flash disk ya, dia akan disimpan di memori. Ini sifatnya sementara, tidak permanen ya. Masih di ibaratnya kalian menangkap sesuatu di otak kalian itu, oh ingat, tapi sesuatu bisa dilupakan gitu ya, seperti itu sama ya, tidak disimpan. Tapi kalau kata Bapak harus diingat, harus dihafal ya. Kalian hafal, berarti itu harus ingat, berarti tersimpan di otak kalian seperti itu ya. Di komputer juga begitu. Ini semua tidak diingat-ingat sama komputer ya. Kalau nanti kita matiin ini tidak simpan, kecuali Bapak simpan nanti Bapak save, maka dia tersimpan di hard disk ya. Nah, itulah satu bit ini satu karakter. 1 2 ini berapa bit ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi string dari kata string yang dipakai untuk ketika itu memakai 8 bit memori ya. 8 bit memori komputer ya. Itu namanya string ya. Jadi string itu berupa kata-kata ya. Misalnya stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tanda petik ya. Jangan lupa petik. Berarti stringnya kata ya. Sampai sini paham mengenai tipe data string? Misalnya data stringnya apa? B, data stringnya B sama dengan siapa di sini namanya? Bapak lihat dulu ya. Biar enak. Misalnya di sini namanya Ahmad Edos ya. Nah, stringnya misalnya di sini stringnya apa? Data stringnya stringnya sama dengan C sama dengan Ahmad
Ahmad Edos. Nah, berarti kata string, jangan lupa ngasih tanda petik ya. Jadi tipe data string dari C, tipe data string dari C adalah Ahmad Edos ya. Itu string namanya ya. Ahmad Edos. Sebenarnya tidak boleh bisa. Kalau string harus jadi satu. Jadi harus tambahkan ini ya. Ahmad Edos ya, garis bawah. Itu sebagai tanda, karena kata string tidak boleh pisah, tidak boleh dipisah dengan spasi ya. Karena kalau sudah dipisah dengan spasi itu kalimat sudah, bukan string lagi ya. Itu kalimat. Nah, seperti itu ya. Paham sudah ya? Kita lanjut lagi sedikit ya. Ke apa namanya, selanjutnya adalah tadi sudah, sorry, baterinya. Kita selanjutnya ini sudah ya, ke operator ya, operator komputer, operator ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Paham? Siap, tidak ada Pak. Tidak Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Paham nggak? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah Pak, sedikit lah. Paham? Sedikit ya. Memang berat ya. Sedikit ha. Memang berat ya, karena pelajaran kita online ini agak susah sedikit ya. Tapi tolong ya. Tinggi. Punya online ini Pak yang ngalih Pak. Ya. Duit sama Pak. Oke, kita lanjut. Apa itu? Stop share di sini dulu ya. Nah, stop share di sini. Iya, Pak. Pas share yang ini ya. Yang ini. Pas share yang ini ya. Nah. Tuh ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami dan menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, dan ekspresi ya. Itu ekspresi kita bahas di operator nanti ya. Kemudian siswa mampu membuat kode program dengan menggunakan tipe data, variabel, konstanta, dan ekspresi. Itu nanti kita bahas ya. Tipe data tadi sudah kita bahas, sudah ya, tipe data sudah. Kita kembali ke sini, dari ke latihan tadi ya. Ini layar kosong ya. Kita operator. Apa itu operator ya? Operator ya. Operator itu adalah sebuah kondisi komputer yang menentukan ya. Operator itu adalah sebuah kondisi komputer yang menentukan suatu nilai ya. Apakah operator itu bernilai benar atau salah, operator tambah, kurang, bagi, dan sebagainya ya. Jadi operator ya. Operator itu bisa ya, bagi ya, atau juga sama dengan ya. Operator ya, bisa mewakili suatu kondisi ya, atau ekspresi
ekspresi. Contohnya seperti tadi ya. Jika F F1 sama dengan 0,5 ya. Kemudian 2 sama dengan apa itu? Tolong diperhatikan ya belajarnya. Karena ini direkam ya, jadi kalian ketahuan kalau ada main-main itu ya. Perhatikan. Iya. Nah, kita kondisikan di sini adalah di F ya, atau sama seperti tadi ya. Perhatikan, jika ini kita isi di sini adalah dengan ya. Catat loh Pak. Ya, catat. Perhatikan. F1 itu variabel F1 ya, variabel F1 sama dengan 0,5 sama dengan 0,5. Apakah sama dengan F2 di mana isi F2 itu adalah 10. Tentu bernilai false ya, atau salah. False atau salah ya. Tapi jika ini kita ganti dengan ini, maka nilai ini adalah true ya. True. True. True tahu kan bahasa Inggris ya, benar ya. Karena F1 lebih kecil daripada F2 ya. Tetapi jika ini kita ganti begini, ini berganti jadi F ya, false, salah ya. Itu namanya operator, di mana operator dia bisa mengkondisikan hasil atau menentukan sebuah nilai ya. Operator komputer. Contohnya ini ya. Misalnya di sini variabel A sama dengan besar A sama dengan 10. B sama dengan 15. Ya, perhatikan. Ini variabel A 10 dan B 15. Variabel A 10, variabel B. Kalau A, kemudian A ditambah B, maka jadi A ditambah dengan B sama dengan C ya. Itu namanya A ditambah B sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 25 ya. Sama dengan 25. Jadi C-nya sama dengan 25. Karena A tambah B sama dengan C sama dengan 25 ya. Itu namanya operator ya. Dia menambahkan dan bagian. Cuma di komputer nanti akan beda ya. Seandainya di sini ada 3 variabel ya. C sama dengan 2 misalnya ya. Kalau di sini kita ada seperti ini ya. A ditambah dengan C dikali B.
Duh, apa ini ya? Itu apa? Dibagi kan, Pak? Dikali. Jadi kalau di komputer ya, di komputer itu kali adalah diganti dengan bintang. Ada di apa? Bisa dimatikan yang ini, yang konslet ini. Bisa dimatikan ya. Lihat di sini ya. Jadi seperti ini, komputer akan mengerjakan apa yang lebih dulu adalah perkalian ya. Perkalian. Berarti harus ditambah dalam kurung dulu ya. C dikali B ditambah dengan A ya. A tambah dengan A. Ya, ditambah dengan A. A ditambahkan di mana C dikali dengan B. Berapa itu sama dengan berapa tuh? Ayo. C dengan B. C dengan B 30 ya. 40, Pak, 40. C dikali dengan B. 40. Totalnya 40, Pak. 40. Oh iya, ya betul. 40 ya. Oke, pintar 12 ya. kali 2 30 tambah 10 40. Nah, ini namanya operator matematikanya ya. Operator aritmatik ya. Di komputer nanti akan seperti itu. Dia mengutamakan dulu yang dalam kurung, baru ditambahkan dengan yang dengan tambah ya. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kalau begini berarti nilainya salah ya. Kalau kalian misalnya nanti mengkondisikan jadi seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini apa? Benar nggak 40? 12 kali 15. 12 Ada. ditambah A10 ditambah dengan 12 dikali 15. 40 lagi. Nanti nilainya salah ya. False. False ya. Salah. Nah, kalau yang ini tadi, kalau operatornya seperti ini, baru ini benar ya. Menilai benar ya. Oke, paham di situ mengenai operator ya. Paham, Pak? Ya. Oke, kita sedikit berlatih tentang membuat flowchart ya. Flowchart kemarin sudah tahu ya. Sudah tahu di SMP pernah diajarin nggak buat flowchart? Belum. Belum. Oke. Belum. Kita buat flowchart di sini ya. Hapus ya ini. Hapus ya. Oke. Kita membuat flowchart di mana menghitung apa? Menghitung volume kubus. Volume kubus tahu rumusnya apa? Masih ingat? Volume kubus apa rumusnya? Halo? Masih ingat? Rumus kubus nggak, Pak? Ya, volume kubus apa? Flowchart volume kubus. Luas. Yo, matematikanya. Masih ingat nggak? Volume kubus. L sama dengan Kan, volume kubus tuh sisi kali sisi kali. sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi kali sisi. Berarti kita pertama adalah start di sini ya. Sorry, bukan itu ya. Kita pakai ini ya. Start ya. Start. Oke. Terus apa? Input. Input nilai sisinya ya. Ini sedikit aja, contoh aja ya. Nah, input terus lambangnya ini ya. Input ya. Input output lambangnya harus miring gini ya. Iya. Ya, kita input sisinya ya, atau S dalam kurung S ya. Start nggak itu, Pak? Hah?
Yang itu. Start. Oke. Lari. Oke, tapi pakai shift. Ini bisa ditulis pakai kertas ya kalian ya. Tidak harus Ya, Pak. ya. Kita tebalin Input. dikit biar kelihatan ya. Oke. Sekarang baru diproses ya. Proses itu logonya segi 4 ya, ini nah. Segi 4 ya. Misalkan rapi ya. Proses berarti volume kubus, volume sama dengan volume kubus sama dengan sisi benar atau enggak nanti dicek ya rumusnya ya, kalau salah diganti ya, disesuaikan ya. Berarti output di sini ya. Anjir. Output nah. Tampilkan volume kubus ya. Volume kubus. Kemudian apa? Selesai ya. Selesai. Ini aja. Ini sebenarnya salah logonya ini, bukan itu ya. Yang benar itu adalah Iya. ini yang benar ya. Kayak ini ya. Ini sama aja ya. Bentar, ini ya. Copy aja ini ya ke bawah. Ini biar rapi. Nah, salah. Tampilkan volume kubus ya. Kita rapikan dulu biar kelihatan. Ini copy aja, copy V ya. Taruh di sini. Ganti jadi N ya. Komputer juga ada awal dan akhir nanti program ya. Awal dan di akhir ya. Kita hubungkan dengan garis line datanya. Bukan lagi ya. Oke. Hubungkan terus ya. Oke ya. Yang rapi ya, jangan sampai ini ya. Pen. Ya, itu ya. Dikit. Ini ya. Jadi apa namanya, buat flowchart untuk menghitung volume kubus cuma ada 3 tahapan ya. Start, input sisi, nilai sisinya ya, kemudian volume diproses, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Tampilkan volume kubus, selesai ya. Jadi proses komputernya seperti itu ya. Sedangkan dari sini kita bisa membaca sudah algoritmanya ya. Bisa baca kan algoritmanya dari sini ya. Algoritmanya tentu ini. Enggak mau nih. Jadi algoritmanya bisa kita baca ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Mudahan kalian bisa memahami ya tipe data tadi. Ya, ingat ya, tipe data minggu depan ulangan ya. Oke.
Minggu depan ulangan harian. Iya, Pak. Mengulang dari Nggih, Pak. 1, 2, 3 sampai hari ini ya. Ulang ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ya.